Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, mana tahu kalian ada yang sakit gitu ya. Jadi yang sakit itu jangan lupa minum obatnya ya rutin, dan jangan begadang, istirahat yang cukup ya beb, dan semoga cepat sembuh tentunya. Nah, jadi maaf ya, aku tuh udah lama nggak nongol, udah 9 hari ya beb ya, kurang lebih. Jadi gimana ya beb ya, terkadang kita kalau mau buat konten itu ada di titik lagi bosen gitu, jenuh gitu beb ya, apalagi kalau kita tuh lagi punya masalah gitu ya beb ya, bawaan pikiran tuh banyak gitu ya, jadi males gitu beb bawaannya itu kalau kita mau buat konten tuh ogah-ogahan ya beb ya. Jadi kebetulan tuh memang udah lama nggak buat konten beb ya, jadi bukannya disengaja ya beb ya, aku tuh lagi banyak pikiran gitu ya beb ya, lagi berkecamuk pikiran aku. Jadi aku paksain aja buat konten untuk kalian. Nah, semoga kalian suka ya beb. Nah, kalian tahu nggak dari judul thumbnail aku nih, kalian pasti udah baca, makanya mampir di channel aku kan beb. Nah, jadi ini aku ngebahas mengenai edukasi para pasutri yang udah mempunyai pasangan yang udah halal ya beb ya. Nah, jadi buat kalian boleh merapat. Nah, kalian para suami nih, pernah nggak beb kalian itu dalam hubungan ranjang, kalian ngerasa pasangan kalian itu kalau setiap bercocok tanam tuh beb, mereka itu seperti nggak ada ekspresi gitu? Atau kalian tuh para suami coba introspeksi, selama ini udah nggak kalian totalitas dalam bercocok tanam? Jadi kalian bisa membuat pasangan kalian itu kejang-kejang sampai keenaan saat bercocok tanam. Nah, gini ya beb ya, tidak semua para suami mereka itu pandai dalam hubungan ranjang. Nah, percaya nggak beb, dari sekian 100% pria, apakah mereka ini bisa membuat pasangannya itu kejang-kejang keenaan di atas ranjang? Nah, menurut aku ada beberapa persen tuh nggak bisa gitu ngebuat istrinya itu sampai ke situ. Nah, gimana sih beb, esek-eseknya itu mau yahut gitu. Nah, sementara para suami itu beb, dia itu mungkin punya kelemahan. Nah, kelemahan ini beb bukannya diobati, tapi malah dibiarkan. Atau mereka itu dalam permainan di ranjang monoton gitu, kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu ya beb ya. Nah, tahukah kalian, kalau ingin membuat istri itu esek-esek yautnya itu sampai kejang keenaan, nah itu kalian punya trik, harus punya sesuatu gitu biar istri kalian itu nyampe gitu ya beb ya, nyampe nya itu kejang-kejangnya itu double enaknya. Jangan sampai tuh beb, kalian udah mulai di atas ranjang nih, suaminya baru beberapa menit suaminya udah KO, sementara istrinya baru nyampe. Nah, kan nggak seru ya beb ya. Nah, itu akan membuat istri kalian itu jadi kesel sama kalian gitu beb. Ya gimana nggak kesel ya beb ya, istri belum nyampe muncrat suaminya udah lemes gitu ya. Biasa ya beb ya, kalau suami udah lemes duluan, nah dia akan susah lagi untuk naik. Nah, itu kendalanya. Nah, gimana sih caranya biar istri itu bisa kejang-kejang keenaan gitu ya, jadi esek-eseknya itu yahut?
Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan itu beb adalah kalian harus memastikan Mr. P kalian itu keras maksimal. Jadi bukan setengah keras gitu. Kan ada tuh beb Mr. P nya itu di saat dia lagi berdiri, antara berdiri dan lemes. Jadi kalau dipegang itu masih ada lemesnya, lembeknya. Dia hidup tetapi masih ada lembeknya, jadi belum keras maksimal. Nah, jadi kalau dia keras masih ada lembeknya, nah jangan dimasukin ya beb ya. Jadi kalian harus pastikan P kalian itu harus keras maksimal, karena permainan di atas ranjang P yang keras maksimal itu sangat dibutuhkan untuk sampai ke titik puncak. Paham ya beb? Jadi coba deh bayangkan beb, kalau misalnya nih P kalian tuh nggak keras maksimal, nah gimana sih mau maju mundurnya? Yang ada tuh malahan P nya itu keluar mulu gitu beb. Di saat maju mundur bukannya makin enak gitu bininya ya beb ya, malah makin penasaran gitu bininya, kayak geli-geli gimana gitu ya beb ya maju mundurnya. Terus bukannya masuk makin ke dalam, malah keluar mulu gitu P-nya, kan gak seru ya beb ya. Nah, lalu di nomor 2, kalian itu harus mempunyai rasa cinta dan sayang gitu antara suami dan istri. Nah, jadi beb, jika kalian mempunyai rasa cinta dan sayang, feel-nya itu lebih dapat gitu. Dan tentunya hormon-hormon cinta itu ada di setiap kalian bercocok tanam. Jadi kalau kalian mempunyai rasa cinta dan sayang, itu nikmatnya itu lebih terasa gitu beb, lebih enak gitu, nyampe gitu ya beb ya. Nah, coba bayangin nih contoh beb, misalnya kalian bercocok tanam, tetapi nih ya kalian tuh nggak punya ada rasa cinta dan sayang gitu ya, pasti ada yang aneh gitu ya beb ya, kayak ada yang asing gitu ya. Jadi untuk lebih menikmati itu lebih kurang dapat gitu feel-nya itu kan beb. Nah, lalu beb, kalau mengenai jenis-jenis pose bercocok tanam, mungkin kalian para suami itu suka berpikir gitu ya, kira-kira pose yang disukai ciwi-ciwi itu apa sih gitu ya. Sebenarnya setiap ciwi-ciwi itu posenya itu mereka punya favorit yang beda-beda gitu. Misalnya nih kayak gaya doggy style. Jadi nggak semua cewek itu suka dengan gaya doggy style gitu, nggak semua. Terus nanti gaya misionaris, nggak semuanya juga suka. Nah, jadi itu tergantung individu masing-masing. Kalau mau lebih jelas, kalau kalian penasaran pasangan kalian itu sukanya gayanya apa sih gitu ya, nah itu lebih bagus kalian langsung tanya ke pasangan kalian. Nah, jadi kalau kalian udah berkomunikasi, bertanya gitu, nah jadi kalian para suami ini kan tahu gitu gaya yang disukai pasangan kalian. Nah, jadi di saat kalian bercocok tanam, kalian bisa selalu memakai gaya kesukaan pasangan kalian. Nah, jadi di saat kalian bercocok tanam beb, kalian para suami jangan hanya gaya kalian aja yang kalian suka nih, ini khusus suami ya beb ya. Jadi jangan hanya gaya kalian aja yang kalian pakai gitu maksudnya. Misalnya suami ini suka gaya doggy style gitu misalnya nih ya, terus gaya doggy style aja gitu yang dipakai, sementara istrinya nggak pernah tuh coba gaya yang kesukaan istrinya. Jadi nggak kayak gitu beb, harus sama-sama dicoba gitu ya, gaya istri, gaya suami, jadi harus imbang gitu.
Jadi bisa saling lebih menikmati kenikmatannya ya Beb ya. Jadi jangan ada ego-egonya kalau bercocok tanam itu menurut aku ya Beb ya. Jadi harus sama-sama, ditanya istri itu maunya apa, terus istri juga gitu ditanya suami itu maunya apa. Nah jadi gitu Beb, kalau udah seperti itu pakai lengkap, jadi esek-eseknya itu yahut gitu ya Beb ya. Nah jadi itu dulu konten aku. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.